Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel Bedah Ilmu. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu pembedahan tentang buku Api-Api Sejarah Jilid 1, dan telah memasuki episode ketiga di dalam pembahasan Skabur Sirih yang kedua. Di dalam materi yang kemarin yang dituliskan oleh penulis di dalam bukunya, kita tahu bahwa peran ulama di dalam membentuk suatu peradaban generasi muslim di Nusantara sangatlah kental sekali, sangatlah penting sekali. Dan peran ulama ini telah memberikan tatanan kehidupan yang jauh lebih baik di Nusantara, dengan tatanan tanpa kasta, yang mana banyak dari kalangan kerajaan hingga masyarakat bawah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa peperangan dan dengan sukarela, karena adanya unsur akhlakul karimah yang rahmatan lil alamin yang dibentuk oleh suatu peradaban Islam yang dibawa oleh para pedagang dan para ulama dari Timur Tengah. Kemudian daripada itu, banyak dari kalangan kerajaan, raja-raja, permaisuri dan sebagainya menjalin hubungan diplomatik maupun hubungan kekeluargaan, sehingga menjadikan kekuatan kerajaan ini menjadi semakin kuat pengaruhnya, yaitu kebudayaan dan ideologi Islam atau disebut pan-islamisme di Indonesia sangat berkembang dengan baik, khususnya di Nusantara. Pada saat itu Indonesia belum hadir, jadi di Nusantara. Kita ketahui bahwa bangkitnya Islam di Nusantara akibat dari adanya suatu interaksi yang rahmatan lil alamin, yang mengedepankan persaudaraan di dalam perdagangan para ulama, karena ulama pada saat itu juga berdagang dan menguasai jalur laut, maka bentuklah Islamisasi di Nusantara dengan tanpa pedang dan tanpa darah. Bahkan ada beberapa raja yang memang dia anti di dalam menjalin perpolitikan dengan suatu kerajaan lain yang menindas kerajaannya. Akhirnya salah seorang dari keturunannya atau banyak dari keturunannya ikut bersama dengan para ulama dan juga membentuk kerajaan baru, yang mana kerajaan ini juga meneruskan dari kerajaan ayahnya, yang kemudian dari sini timbul kekuatan baru di dalam kerajaan Islam di Nusantara, yang akhirnya mampu untuk menegakkan keadilan di wilayahnya dan mengusir penjajahan di wilayahnya tatkala itu. Di sini adanya Islamisasi Nusantara yang sudah masuk kepada kalangan kerajaan, kalangan raja-raja pada saat itu. Di sini juga membangkitkan politik keislaman. Artinya apa? Artinya di sini Islam tidak hanya sebagai simbol saja, tetapi juga Islam sebagai way of life di dalam kehidupan pribadi, bahkan sampai berbangsa dan bernegara yang tatkala itu berbentuk kerajaan. Maka timbullah banyak kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari Aceh hingga Ternate dan Tidore. Bahkan di Papua pun ada ulama yang menceritakan di sana juga ada kerajaan Islam yang dikenal dengan kerajaan Nuar.
Apa bukti bangkitnya kekuatan politik Islam di Nusantara? Yaitu salah satunya adalah bagaimana silsilah pendiri kerajaan Banten. Di mana apabila dilihat dari rujukan silsilah dari versi negara Kertabumi, bahwasanya kerajaan Banten ini juga dibentuk oleh salah seorang wali, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, di mana Syarif Hidayatullah ini berasal apabila ditarik dari garis lurus ke atas, maka akan ketemu dari Abdullah bin Abdul Muthalib, di mana Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW, ayah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang bernama Muhammad ibnu Abdullah menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian dari keduanya dikaruniai salah seorang putri yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Di mana Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana dari pernikahan Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha ini lahirlah seorang putra kembar, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Dan dari Husain radhiyallahu anhu ditarik garis ke bawah, maka lahirlah Syarif Abdullah, di mana Syarif Abdullah menikah dengan Rara Santang, yaitu putri Prabu Siliwangi atau biasa dikenal dengan Syarifah Mutaim, di mana Syarifah Mutaim ini adalah putri dari Prabu Siliwangi, sehingga di dalam silsilah dinyatakan Rara Santang binti Siliwangi. Dari pernikahan dengan Rara Santang terlahirlah Syarif Hidayatullah. Ini memang ada satu kesamaan di dalam nama yang mana sama-sama menggunakan nama Syarif. Jadi dari Husain radhiyallahu an apabila ditarik terus ke bawah akan lahir Syarif Abdullah. Nah, mohon maaf ada koreksi bahwa Syarif Abdullah ini adalah ayahanda dari Syarif Hidayatullah, di mana Syarif Hidayatullah inilah yang disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Syarif Abdullah menikah dengan Rara Santang binti Siliwangi yang dikenal dengan Syarifah Mutaim, di mana Rara Santang ini akhirnya masuk Islam sebelum dinikahi oleh Syarif Abdullah, dan tatkala sudah masuk Islam baru dinikahi oleh Syarif Abdullah dan bergelar Syarifah Mutaim, di mana putra dari mereka salah satunya bernama Syarif Hidayatullah yang kelak disebut Sunan Gunung Jati. Dari Syarif Hidayatullah inilah, atau dari Sunan Gunung Jati inilah, beliau mendirikan Kesultanan Banten, alias beliau adalah Raja Banten yang pertama. Uniknya, dari keturunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini, apabila ditarik beberapa keturunan ke bawah, maka lahirlah Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini merupakan salah satu dari Sultan Ternate, di mana Sultan Ba'abullah ini adalah Sultan yang terkenal di Ternate, yang beliau termasuk salah satu keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan keturunan
Syarif Hidayatullah ini sangat banyak di Indonesia dan tersebar luas. Bukan hanya di tataran Sunda, melainkan sudah banyak keturunan beliau yang juga ada di tanah Jawa, tanah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga ke timur jauh yaitu ke Papua. Begitu pula di sini munculnya satu generasi gemilang, yaitu kejayaan Sunda Kelapa. Di mana Sunda Kelapa ini disebut sebagai tataran Sunda yang banyak kelapanya, yaitu tataran Sunda pesisir utara, yang memang banyak pohon kelapa di sana pada saat itu. Yang mana Sunda Kelapa ini sempat dijajah oleh Portugis. Lalu kemudian pasukan Fathahillah tidak terima pendudukan Portugis ini. Karena Portugis ini masuk ke Sunda Kelapa bukan dengan berdagang dengan cara yang baik sebagaimana para saudagar Timur Tengah, para saudagar Cina, India, dan juga yang lain, dan itu yang melakukan perdagangan, melainkan mereka menduduki, menguasai, dan juga menjajah Sunda Kelapa pada saat itu. Maka disinilah timbul gejolak masyarakat dan muncullah kekuatan politik Islam. Pada saat itu Fathahillah menggerakkan sebuah pasukan besar untuk mengusir Portugis dari tanah Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi, atau tepatnya adalah 22 Ramadan tahun 933 Hijriah, muncullah suatu peristiwa, ditakdirkanlah suatu peristiwa kemenangan pasukan Fathahillah atas Portugis atau atas penjajahan Portugis pada saat itu, yang mana hari kemenangan ini dirayakan hingga hari ini menjadi suatu hari jadi ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Pada saat itu, nama Sunda Kelapa diubah oleh Fathahillah menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan, disebut yang dikutip di dalam surat Al-Fath ayat 1, yang dimana di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 1 ada suatu kutipan kata Fathan Mubina yang artinya kemenangan, dan Jayakarta artinya adalah kemenangan yang diambil dari bahasa setempat, di mana kemenangan di sini dipilih dari kata Fathan Mubina. Adapun kita ketahui di dalam sejarah-sejarah yang jamak di Indonesia, kisah Wali Songo ini ditafsirkan dengan dua penafsiran utama. Yang pertama adalah penafsiran para kolonial penjajah Belanda pada saat itu, yang mana penjajah Belanda pada saat itu ingin mendistorsi kisah-kisah Wali Songo yang sebenarnya, di mana penjajah Belanda pada saat itu menuliskan kisah Wali Songo secara nuansa-nuansa tahyul, nuansa dongeng, sehingga banyak dari kisah-kisah para Wali Songo terkesan sebagaimana cerita rakyat, di mana cerita rakyat tak lepas dari dongeng, dari khayalan dan tahyul. Dan disinilah yang dipahami oleh masyarakat. Sebagaimana Sunan Kalijogo diminta untuk menjaga sungai sampai beliau lumutan, sampai beliau ditumbuhi jamur dan lumut, yang kemudian akhirnya beliau mendapatkan titah dari Sunan Bonang, tatkala Sunan Bonang teringat bahwasanya ada muridnya yang menjaga sungai dengan bertapa. Padahal di sini tidak ada syariat Islam.
yang mewajibkan, bahkan memerintahkan, bahkan menyunahkan atau membolehkan bertapa bertahun-tahun atau berhari-hari tanpa makan dan minum. Ini tidak ada di dalam syariat Islam. Begitu pula dengan kisah-kisah Sunan Bonang yang mana pohon kelapa menjadi emas, dan juga cerita-cerita kisah-kisah yang lain sebagainya. Padahal beberapa pakar ahli sejarah sudah mencoba untuk melihat kajian-kajian yang mendalam tentang Wali Songo, maka disinilah muncul bahwasanya kisah Wali Songo apabila dilihat dari bukti otentiknya itu jauh dari penafsiran kolonial. Tatkala kita melihat bukti otentik, justru bukti otentiknya itu tersimpan di dalam museum di luar negeri, khususnya Museum Leiden Belanda. Di sini ternyata apabila kita ke museum tersebut, kita melihat foto-fotonya, atau mungkin dari saudara ada yang pernah langsung ke sana, dan bahkan yang kemarin kita sempat juga ada momen peristiwa pengembalian keris Pangeran Diponegoro ke Indonesia setelah bertahun-tahun disimpan di Belanda. Di sini ternyata banyak sekali nuansa perjuangan dari Wali Songo itu. Nuansa perjuangan, nuansa dakwah, nuansa komunikasi yang rahmatan lil alamin terhadap masyarakat lokal Nusantara pada saat itu, khususnya di Pulau Jawa tatkala kita membahas Wali Songo. Sebagaimana Sunan Kalijogo yang dikatakan itu adalah jogo kali atau bertapa selama sekian hari, sekian bulan, bahkan ada yang menyebut tahunan, sampai beliau ditumbuhi lumut ataupun ditumbuhi ilalang-ilalang hingga Sunan Bonang teringat ada murid beliau yang bernama Sunan Kalijogo pada saat itu adalah bernama Raden Said. Maka kemudian beliau kembali kepada tempat pertapaan Raden Said dan menjuluki beliau atau mengangkat beliau gelar Sunan dan disebut Sunan Kalijaga. Ini sebetulnya secara penafsiran bukti otentik tidaklah benar. Yang betul adalah Sunan Kalijaga adalah mendirikan pondok untuk membentuk generasi Islami yang betul-betul Islami, di mana pondok tersebut memang dibangun di sekitar sungai atau di dekat sungai, yang mana di sini adalah mencontoh bangunan-bangunan Andalusia, Islam Andalusia pada saat itu, di mana gemericik air, di mana aliran air itu dapat menenangkan pikiran, dapat menenangkan hati. Sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Begitu pula Al-Quran, tajri min tahtihal anhar. Mengapa disebutkan di bawahnya mengalir sungai-sungai? Karena sungai ini dapat menjadikan suasana hati dan pikiran tenang. Maka dari itu, di Andalusia juga dibangun pada saat itu kerajaan-kerajaan atau istana-istana, di mana istana-istana juga termasuk masjid dan madrasah dibangun di dekat sungai-sungai. Dan ini dicontoh oleh Sunan Kalijogo, yang mana beliau mendirikan pondok di dekat sungai. Selain juga dekat dengan tempat wudhu, dekat-dekat dengan tempat bersuci, karena sungai pada saat itu bening sekali, segar sekali, sehingga dapat dijadikan tempat wudhu dan bersuci. Selain itu juga suara gemercik airnya dapat menenangkan pikiran dan juga hati. Dari sini, nuansa perjuangan Wali Songo difahami hanya sebatas kalangan ilmuwan dan agamawan, sehingga masyarakat umum, rakyat umum tidak mendengar adanya kisah-kisah heroik, kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah dakwah ya rahmatan lil alamin, kisah-kisah komunikasi dengan para raja, kisah-kisah komunikasi dengan masyarakat yang rasional, yang memang betul-betul Islamis, yang memang betul-betul sesuai dengan syariat Islam pada diri Wali Songo. Baik mulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim sampai Sunan yang terakhir,
Termasuk di sini, tatkala kita melihat perubahan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, di dalam sejarah yang umum, kita tidak dituliskan apa makna Jayakarta. Hanya seolah-olah di sini Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta hanya karena suatu kemenangan. Bukan hanya kemenangan saja yang kita sebutkan. Namun makna daripada itu, Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta adalah makna syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rasa syukur ini kemudian diambil dari surat Al-Fath ayat 1, yang mana di dalamnya terdapat suatu kutipan Fathan Mubina, kemenangan, atau juga diambil dari peristiwa Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada saat itu, maka juga disebut Al-Fath, Al-Fatih. Maka dari itu disebutkan Al-Fatih atau Al-Fath atau Fathan Mubina atau jaya pada saat itu, yaitu adalah rasa syukur atas kemenangan dari penjajahan Portugis, di mana tidak ada kemenangan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemenangan kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak upaya-upaya untuk mengusir Portugis pada saat itu yang gagal. Padahal upaya-upaya ini adalah upaya-upaya dengan pasukan yang jauh lebih besar daripada Fatahillah. Jauh lebih besar pula, jauh lebih baik pula, jauh lebih profesional pula dari Fatahillah, melainkan gagal. Begitu pula peristiwa di Konstantinopel. Karena belum ditakdirkan Allah, ikhtiar sebaik apapun, ikhtiar seprofesional apapun, tatkala itu tidak atau belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan terwujudlah ikhtiar itu di dalam mencapai kesuksesan. Apakah berarti sebelum Fatahillah gagal? Tidak. Karena apa? Karena mereka sudah berikhtiar untuk membentuk, untuk membangun kemerdekaan di Sunda Kelapa. Maka makna Jayakarta, makna Fathan Mubina yang ditranslatekan di dalam bahasa lokal pada saat itu adalah Jayakarta atau Jayakarta, di mana Jayakarta ini pun juga di wilayah sekitar Jayakarta pada saat itu juga disebut dengan wilayah Jayakarta. Karena mohon maaf, Jayakerto ya, Jayakerto di dekatnya Jayakarta sebelum ditaklukkan. Itu juga dari penguasaan oleh Fatahillah sebelum menguasai Sunda Kelapa. Lalu apa makna Jayakarta ini? Apa makna syukur ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, siapa dari manusia atau dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah syukurnya, dan tatkala dia adalah kufur nikmat, maka azab Allah sangatlah pedih. Dan dari rasa syukur Fatahillah ini berdampak ratusan tahun kemudian, yaitu dengan disahkannya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, di mana tepatnya adalah 11 Rajab 1364 Hijriah. Disebutkan di situ adalah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Bukan Piagam Sunda Kelapa, bukan Piagam Batavia, melainkan Piagam Jakarta. Kemudian pada 17 Agustus 1945, tepatnya adalah pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, jam 10 pagi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu ditandai dengan Jakarta 170805 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan di situ disebutkan Jakarta, bukan Batavia. Kemudian dikukuhkan sebagai ibu kota negara
pada tanggal 17 Agustus 1950 Masehi atau bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1369 Hijriah. Jakarta menjadi resmi ibu kota negara Republik Indonesia. Demikian Sekapur sirih kedua yang dapat kita bahas pada episode ketiga ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mengetahui bagaimana peran Wali Songo ini di dalam membangun dakwah Islamiyah yang rahmatan lil alamin, dan di mana Indonesia ini pernah, sebelum ada kata Indonesia, pernah ada kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada saat itu kerajaan itu berasaskan Islam dengan syariatnya yang rahmatan lil alamin. Dan telah kita sepakati pada tanggal 17 Agustus 1945 kita membentuk negara Republik Indonesia dengan banyak suku, agama, dan juga bahasa yang kemudian kita bersatu di bawah negara Republik Indonesia. Maka dari itu kita rawat persatuan kita rawat negeri ini dengan baik, dengan persatuan. Kita jadikan saudara-saudara kita di lain suku bangsa kita, di lain bahasa kita, dan juga di lain agama kita sebagai saudara setanah air. Karena walaupun mereka berbeda suku bangsa dan bahasa serta agama, mereka pun juga turut sepakat untuk menyatakan kebersatuan di dalam hidup damai di negara Republik Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berjumpa di dalam episode mendatang.